Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabillah, wa alallah, wa ilallah, wa bisyafaati rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat subscriber Iman Sa'aditya TV, pada video kali ini saya akan membahas mabadi ilmu nahu ataupun prinsip-prinsip dasar daripada ilmu nahu. Kenapa? Karena insya Allah video-video selanjutnya saya akan membahas satu kitab nahu, yaitu kitab Jurumiyah, yang mana kitab Jurumiyah tersebut merupakan salah satu kitab dasar yang membahas ilmu nahu, dan juga kitab Jurumiyah merupakan salah satu kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, terutama di pesantren-pesantren salafi. Oleh karena itu saya ingin mengkaji kitab tersebut. Namun sebelum mengkaji kitab tersebut, alangkah baiknya kita mengkaji dulu mabadi yang berhubungan dengan kitab tersebut, yaitu mabadi ilmu nahu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share video ini ke semua akun media sosial kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi likuli syari'in fi fannin minal pununi ayya'rifa haddahu wa hukmahu wa mawdu'ahu wa samrotahu ila akhiril mabadil asyaratil masyurah. Hendaknya bagi siapa saja yang mengkaji satu fan daripada berbagai macam pan ilmu, maka terlebih dahulu ia harus mengetahui definisi ilmu yang ia kaji, hukumnya ilmu yang ia kaji, objeknya, faidahnya, sampai akhir mabadi yang ke-10. Yang mana al-mabadil asyaratil masyurah telah dinadomkan oleh sebagian ulama. Inna mabadi kulli fanin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haja syarafa. Inilah mabadi yang 10 atau prinsip-prinsip dasar ilmu nahu yang harus kita ketahui satu persatu dari mulai al-haddu sampai dengan masail. Dan semua ini akan saya jelaskan satu persatu dari mulai arti sampai definisi. Dan inilah penjelasannya. Yang pertama, hadduhu atau definisi ilmu nahu. Ya. Yang kedua, maudu'uhu, artinya objek kajian daripada ilmu nahu. Yang ketiga, faidatuhu, artinya manfaat daripada mengkaji ilmu nahu. Apa manfaat yang kita dapat setelah mengkaji ilmu nahu? Dan yang keempat, fadluhu, kelebihan ilmu nahu ketika ilmu nahu dibandingkan dengan ilmu yang lain. Yang kelima, nisbatuhu, artinya relasi atau hubungan ilmu nahu dengan ilmu lainnya itu seperti apa. Yang keenam, wadi'uhu, artinya penggagas daripada ilmu nahu itu siapa. Yang ketujuh, ismuhu, artinya nama atau istilah ilmu nahu. Yang kedelapan, istimdaduhu, artinya sumber ilmu nahu. Jadi ilmu nahu ini diambilnya dari mana. Yang kesembilan, hukmuhu, artinya hukum mengkaji ilmu nahu itu hukumnya bagaimana? Apakah wajib, sunnah, atau bagaimana? Dan yang terakhir, masailuhu, artinya masalah atau kajian daripada ilmu nahu itu apa saja. Nah, yang 10 inilah yang dinamakan dengan al-mabadil asyaratil masyurah atau prinsip-prinsip dasar satu ilmu. Dikarenakan saya di sini akan membahas ilmu nahu, maka mabadi ataupun prinsip dasarnya tentu prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan ilmu nahu.
Kita bahas satu persatu dari mulai hadduhu sampai masailuhu. Yang pertama, definisi ilmu nahu atau bahasa Arabnya hadduhu. Kalau kita berbicara tentang definisi ilmu nahu, ini ada dua. Pertama, definisi ilmu nahu secara etimologi ataupun lughah. Yang kedua, definisi ilmu nahu secara terminologi atau istilah. Pertama, definisi ilmu nahu secara lughah atau secara etimologi, secara bahasa. Kata nahu ini memiliki beberapa makna. Di antaranya ada nahu maknanya al-mislu, artinya contoh. Ada nahu maknanya al-jihad, artinya arah. Ada nahu maknanya al-miqdar, artinya ukuran. Ada nahu maknanya al-qismu, artinya porsi atau divisi. Ada nahu maknanya al-ba'du, artinya bagian. Ada nahu maknanya al-qasdu, artinya maksud. Namun, semua ini tidak akan kita bahas di pembahasan kali ini. Karena yang akan kita bahas adalah definisi ilmu nahu secara istilah. Nah, adapun definisi ilmu nahu menurut istilah di antaranya ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Artinya, sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang asal-usul dan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab untuk mengetahui keadaan akhir kata atau kalimat, baik itu mu'rab ataupun mabni. Dan di sini saya memberi contoh yang mu'rab dan yang mabni. Ini yang mu'rab, ini yang mabni. Contoh yang mu'rab seperti lafaz ja'a jaidun, ro'aitu jaidan, marortu bi jaidin. Ini mu'rab. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya antara lafaz ja'a jaidun, dun, ro'aitu jaidan, dan marortu bi jaidin, din. Di sini dibaca dun, di sini dibaca dan di sini dibaca din. Itulah yang disebut dengan mu'rab. Dan untuk mengetahui perbedaan tersebut, itu memerlukan ataupun membutuhkan ilmu nahu. Itu contoh yang mu'rab. Ini contoh yang mabni. Seperti lafaz ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Dalam keadaan rafa ataupun dalam keadaan rafa ini dibaca al-fata, keadaan nasab dibaca al-fata, keadaan khafad dibaca al-fata. Ini tidak berubah. Penulisannya dan i'rabnya ini tidak berubah. Al-fata, al-fata, dan al-fata. Beda halnya dengan jaidun, jaidan, dan jaidin. Lagi-lagi ini semua membutuhkan ilmu nahu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, objek kajian ilmu nahu atau bahasa Arabnya maudu'uhu, yaitu al-kalimatul arabiyatu min haitsul bahsu an ahwaliha. Saya garis bawahi lafad min haitsul bahsu. Kita kaji sedikit. Lafad haitsu ini adalah salah satu lafad yang mabni dhammah. Jadi dibacanya harus tetap haitsu. Jangan dibaca haitsa, jangan dibaca haitsi. Meskipun pada kenyataannya lafad haitsu ini dijerkan oleh harf jar, yaitu min. Tapi tidak boleh dibaca min haitsi. Tidak boleh dibaca seperti itu. Harus dibaca min haitsu. Karena lafad haitsu ini adalah lafad yang mabni dhammah. Artinya, mau dalam keadaan bagaimanapun, ia harus dibaca haitsu. Dan juga keunikan lafad haitsu ini lafad haitsu harus
dijadikan mudhof. Dan lafad sesudahnya harus dijadikan mudhof ilaih, dan mudhof ilaihnya harus terbuat daripada jumlah. Baik jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terbuat daripada fi'il dan fa'il, ataupun jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terbuat daripada mubtada dan khobar. Ya. Maka mudhof ilaihnya harus terbuat daripada jumlah. Namun kenapa ketika lafaz sesudah haisu ini tidak berbentuk jumlah seperti di sini lafaz al-bahtsu ini bukanlah jumlah, maka lafaz sesudah lafaz haisu ini harus dipaksa menjadi jumlah, ya. Meskipun ini bukan jumlah, maka ia harus dipaksa menjadi jumlah. Maka seolah-olah diasumsikan di sini ada lafaz maujudun yang dibuang. Min haitsul bahsu, takdirnya min haitsul bahsu maujudun. Jadi maujudun di sini yang ditakdirkan maka diasumsikan sebagai khobar dari lafaz al-bahsu, dan inilah yang disebut jumlah ismiyah, ya. Itulah keunikan dari lafaz min haitsu. Jadi teman-teman bacanya jangan min haitsul bahsi, tetapi teman-teman bacanya min haitsul bahsu, ya. Kembali lagi ke pokok bahasan, yaitu yang kedua yang akan dikaji yaitu objek ataupun kajian daripada ilmu nahwu, yaitu al-kalimatul arabiyatu min haitsul bahsu an ahwaliha. Artinya membahas keadaan struktur kata dalam bahasa Arab. Jadi objek kajian ilmu nahwu itu untuk mengkaji bahasa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat ilmu nahwu atau bahasa Arabnya faidatuhu. Kalau kita berbicara manfaat daripada ilmu nahwu, tentunya ada banyak manfaat mempelajari ilmu nahwu. Namun bagi seorang muslim, manfaat terbesar mempelajari ilmu nahwu adalah al-ihtiraju anil khata'i fil lisani wal isti'anatu ala fahmi ma'anil kitabi wa sunnati wa kalimatil arabiyati allati yasta'miluha katsirun minal ulama'i fi bahsil masailid diniyati kal aqidati wal fiqhi wa tasawufi wa ghairi dalik. Artinya, menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab dan sebagai alat bantu dalam memahami makna Al-Quran, sunnah Nabi SAW, kalimat-kalimat berbahasa Arab yang banyak digunakan mayoritas ulama di dalam membahas masalah-masalah agama, seperti membahas masalah akidah, masalah fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Semua itu menggunakan bahasa Arab. Dan untuk mengetahui makna yang disampaikan oleh para ulama dengan bahasa Arab, maka kita harus mengkaji ilmu nahwu, ya. Jadi manfaat ilmu nahwu itu untuk menjaga lisan dari kesalahan di dalam berbahasa Arab. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelebihan ilmu nahwu atau bahasa Arabnya fadluhu. Ilmu nahwu memiliki kelebihan dari ilmu lainnya. Kenapa? Karena mengingat ilmu nahwu adalah ilmu alat yang berguna untuk mempelajari ilmu lainnya. Bahkan Bakir bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rabul kalama kaya ta'rabul Qur'ana." I'rabilah perkataan kalian sebagaimana kalian mengi'rabi Al-Qur'an. Bahkan saking pentingnya ilmu nahwu, Syekh Ahmad bin Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu beranalogi, "I'lam anna sorfa umul ulum wa nahu abuha." Ketahuilah bahwasannya ilmu sorof adalah ibunya ilmu dan ilmu nahwu adalah bapaknya. Jadi sampai beranalogi seperti ini. Ilmu sorof ibunya ilmu, ilmu nahwu bapaknya ilmu. Kenapa? Karena ilmu sorof dan ilmu nahwu ini adalah adalah alat untuk mempelajari bahasa Arab.
Karena dengan sorof dan nahu kita bisa mengkaji, mempelajari bahasa Arab. Bahkan Al-Hafidh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti radhiyallahu anhu juga menguatkan akan pentingnya belajar ilmu nahu dengan berkata demikian. Wa qad ittafaqa al-ulama'u anna nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fannin min fununil ilmi la siyaman at-tafsiru wal hadithu. Fa innahu la yajuju li ahadin ay yatakalama fi kitabillah hatta yakuna mamlu'an bil arabiyyati li'anna al-Qur'ana arabiyyun wa la tubhamu maqasiduhu illa bi ma'rifati qawaidil arabiyyah wa kadzalika al-haditsu. Yang artinya, sesungguhnya para ulama telah sepakat bahwasannya ilmu nahwu sangat diperlukan dalam mempelajari setiap bidang ilmu, apalagi itu ilmu tafsir, ilmu hadis, karena sangat tidak diperbolehkan bagi siapa saja yang tidak mahir dalam berbahasa Arab untuk berbicara tentang Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka tidak akan dapat dipahami maksudnya kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Sementara ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Begitupun juga dengan hadis. Ya. Jadi untuk mengetahui Al-Quran, untuk mengetahui hadis, maka itu diperlukan ilmu nahwu. Itu yang keempat. Yang kelima, relasi atau hubungan ilmu nahwu dengan ilmu yang lain. Bahasa Arabnya disebut dengan nisbatuhu. Hubungan ilmu nahwu dan ilmu lainnya adalah berbeda atau berlainan. Bahasa Arabnya tabayun, ya, tabayun. Artinya ilmu nahwu bukan ilmu yang lain, begitupun ilmu yang lain bukan ilmu nahwu. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu penggagas ilmu nahwu atau pencipta pertama ilmu nahwu. Atau bahasa Arabnya disebut dengan wadi'uhu. Penggagas ilmu nahwu adalah Abu Aswad Zalim bin Amr bin Sufyan Ad-Dauli radhiyallahu anhu, yang lebih dikenal dengan nama Abu Aswad Ad-Dauli. Atas perintah Amirul Mukminin Sayyidina Ali, beliau diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk menciptakan ilmu nahwu, ya. Dan beliau masuk Islam pada saat Rasulullah SAW masih hidup, namun tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi pada masa hidupnya. Dan beliau juga merupakan salah satu pembesar tabi'in yang ahli dalam ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, syair, dan disiplin ilmu keislaman lainnya. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena beliau merupakan pengikut Sayyidina Ali baik dalam keilmuan maupun di dalam politik. Jadi penggagas atau pencipta daripada ilmu nahwu adalah Abu Aswad Zalim bin Amr bin Sufyan Ad-Dauli yang lebih masyhur atau lebih dikenal dengan nama Abu Aswad Ad-Dauli, ya. Itu penggagas daripada ilmu nahwu. Nah, yang ketujuh adalah nama ilmu nahwu atau bahasa Arabnya ismuhu. Selain dikenal dengan nama nahwu, ilmu nahwu juga seringkali disebut dengan ilmu bahasa Arab atau bahasa Arabnya ilmul arabiyah. Dan juga dikenal dengan ilmu kaidah bahasa Arab atau bahasa Arabnya ilmu qawaidil arabiyah dan lain-lain. Namun tentunya istilah nahwu adalah istilah yang paling dikenal dari dahulu, apalagi di zaman sekarang. Tentunya yang lebih dikenal daripada ilmu nahwu adalah istilah ilmu nahwu, bukan ilmu arabiyah ataupun ilmu qawaidil arabiyah. Meskipun ini adalah sama-sama nama daripada ilmu nahwu, namun yang lebih populer adalah ilmu nahwu. Itu yang ketujuh. Nah, yang kedelapan adalah sumber ilmu nahwu atau bahasa Arabnya istimdaduhu. Nah, dari manakah sumber ilmu nahwu tersebut?
yaitu minal kitabi wa ibaratis sunati wa kalamil arabi. Ilmu nahwu bersumber dari Al-Quran, dari lafad-lafad dalam riwayat hadis dan perkataan orang Arab. Jadi sumbernya pengambilan ilmu nahwu ini dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan juga kalam Arabi. Ya, inilah yang menjadi sumber daripada ilmu nahwu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, hukum syar'i mengkaji ilmu nahwu, atau bahasa Arabnya hukmuhu. Nah, berbicara mengenai hukum mengkaji ilmu nahwu, yaitu fardul kifayati ala kulli nahiyatin wa fardul aini ala kulli qori'it tafsiri wal hadisi. Artinya, fardu kifayah atau kewajiban komunal bagi setiap daerah. Artinya, ketika ada salah seorang di daerah tersebut yang mengkaji ilmu nahwu, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain yang ada di daerah tersebut. Saya contohkan, ketika di satu kampung ada salah seorang santri yang mengkaji ilmu nahwu, maka gugurlah kewajiban ahli kampung tersebut. Kenapa? Karena ada seseorang yang melakukan fardu kifayah, yaitu mengkaji ilmu nahwu. Tapi sebaliknya, ketika di satu daerah ataupun di satu kampung tidak ada seorang pun yang mengkaji ilmu nahwu, maka dosalah seluruh ahli kampung tersebut, dosalah seluruh ahli daerah tersebut, dikarenakan tidak ada orang yang mengkaji ilmu nahwu. Makanya untung sekali ketika ada seorang santri dari satu kampung yang berangkat ke pesantren untuk mengkaji ilmu nahwu, karena dia mewakili seluruh ahli kampung tersebut di dalam menggugurkan fardu kifayah, ya. Dan mengkaji ilmu nahwu hukumnya fardu ain atau kewajiban individual bagi para pengajar tafsir dan hadis. Nah, kalau untuk pengajar tafsir dan hadis, maka wajib bagi dia untuk mengkaji ilmu nahwu. Karena mustahil tanpa ilmu nahwu ia bisa mengajar ilmu tafsir dan ilmu hadis, ya. Itu yang ke-9. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah masalah atau kajian ilmu nahwu. Bahasa Arabnya masailuhu. Nah, masalah kajian ilmu nahwu yaitu qawaiduhu, kaidah-kaidah ilmu nahwu. Seperti apa? Seperti al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-ari anil awamilil laftiyah. Mubtada adalah isim yang dirofakkan, yang sepi daripada amil lafdi, ya. Ini adalah ta'rif daripada mubtada. Ataupun kaidah-kaidah yang lain seperti khobar itu apa, fa'il itu apa, maf'ul bih itu apa. Itulah masalah-masalah ataupun kajian daripada ilmu nahwu. Nah, alhamdulillah al-mabadil asyaratil masyhurah, atau yang disebut dengan mabadi ilmu nahwu ataupun prinsip-prinsip ilmu nahwu, prinsip-prinsip dasar ilmu nahwu dari awal sampai akhir telah saya jelaskan, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat khususnya bagi saya dan juga bagi teman-teman yang melihat, menonton video ini. Dan jangan lupa ketika teman-teman merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share video ini ke semua akun media sosial kalian. Sebarkan kebaikan dengan cara apapun yang kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.